Masjid itu sampingnya rel kereta dan belakangnya tuh kali posisinya. Jalanlah kita ke sana, langsung ngambil air wudhu. Pertama si Nana dulu, karena kita cuma bawa satu mukena kan gantian. Yaudah Nana udah wudhu naik ke atas, tinggal aku sama Riri doang. Tiba-tiba di sebelah kiri ada ibu-ibu lewat. Masjid ini kan gerbang sekolah, ini tuh gang tapi mentok, gak ada buntu, gak ada apapun, karena itu langsung rel kereta posisinya. Terus ibu-ibu ini dipanggil-panggil dong sama kita. Ibu, aku sama Riri coba samperin, coba nepok dari sempat nepok ngenepok dari belakang. Ibu gak nengok, nepok lagi. Ibu sampai 3 kali nepoknya, nengoklah dia. Set, kita teriak sekencang-kencangnya, kita kaget karena yang kita lihat itu mukanya sebelah kiri gak ada kulit, matanya udah kelopak itu gak ada, dan itu darahnya keluar yang benar-benar keluar ke seluruh tubuhnya, kan maksudnya kayak ke bajunya. Dia karena pakai baju hitam jadi gak begitu jelas kan, dan dia itu pakai kerudungnya panjang segini. Dia nengok dan dia ngomong, "Kenapa nak?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitrah Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gue sudah mengundang narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan ini, narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu dipengaruhi atau digoda sama korban dari tabrakan kereta. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapakah narasumbernya? Ini Kak Diza. Apa kabar Kak Diza? Baik. Kak Diza, sebelumnya terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kak Diza udah sempetin mampir ke studio kita. Iya. Dimaklum ya Kak ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman nih, Kak Diza ini salah satu juga dari konten kreator ya Kak? Iya, benar. Nama YouTube-nya apa Kak? Cerita horor milenial. Cerita horor milenial. Iya. Horornya lebih milenial kayak ini. Iya, anak muda ceritanya. Iya, lebih kekinian ya. Iya. Nah, buat teman-teman nih, bantu channelnya Kak Diza di cerita horor milenial ya Kak ya? Iya. Nanti di situ juga banyak cerita-cerita horor, penelusuran Kak? Iya, ada penelusuran juga, ada Luar cerita-cerita biasa. juga. Wih, mantap. Nah, teman-teman bantu nih dengan cara subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga diaktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari cerita-cerita terbaru cerita horor milenial. Iya. Nah, kita masuk ke tema kita nih Kak. Tadi Kakak sempat bercerita kalau Kakak itu kena teror atau digoda sama Korban kecelakaan, kereta. iya. Salah satu godaannya seperti apa sih Kak? Salah satu godaannya menampakkan diri ke, karena kan kejadian itu di deket kampus aku. Oke. Terus itu banyak banget mahasiswa yang sering ngelihat, mereka mau menunjukkan luka-luka yang Luar biasa pasti Iya. ya, tabrakan kereta sih. iya benar, kesamber aja. Ini sosoknya perempuan atau wanita? Apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Iya. Kisaran nih usianya gitu. Sekitar 30-an. 30 tahun. Ibu-ibu gitu. Ngeri sih kayak. Iya. Ya, kayaknya tahan dulu kayak. Boleh. Nah, buat teman-teman, pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari Kak Diza. Tapi sebelumnya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman nih yang nanti dengar cerita Kak Diza, lagi-lagi gue bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Kak Diza ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena hal gaib itu ada dengan pengalaman yang berbeda-beda pastinya Kak ya. Iya benar. Nah, buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Kak Diza ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Kak Diza, kita mulai ya? Iya, boleh. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana, karena kita akan masuk ceritanya. Kak Diza, gimana sih kelanjutan ceritanya dari awal Kak?
Jadi gini bang, waktu itu kejadiannya aku masih ngampus di Oke. salah satu kampus di daerah Depok. Oke. Saat itu aku lagi ngampus jam sore, sekitar jam 4:30, Oke. 4:30, satu matkul. Terus lanjut lagi 5:30 sampai 5:30 sampai 5:30. Oke. Terus matkul yang pertama udah selesai. Niatnya itu karena nggak ada jeda mau nyolong untuk sholat asar. Oke. Akhirnya keluarlah bareng sama 2 orang teman. Aku sama teman aku namanya Nana sama Riri. Oke. Bertiga. Terus niatnya si Riri bilang ke toilet dulu yuk, kata dia gitu. Akhirnya kita yaudah ke toilet dulu. Dan posisi kelasnya itu di lantai 4. Kelas apanya nih? Kelas buat mata Oke. kuliahnya itu di lantai 4. Sedangkan di lantai 4 cuma tinggal kita doang. Yang lain tuh kosong. Oke. Terus kita jalanlah keluar lorong untuk ke toilet. Sampai di toilet, kita masuk, ada suara kayak 2 gubuk gitu kan, kayak 2 tempat toilet gitu. Yang satu kosong, pintunya kebuka. Yang satu kayak terisi karena pintunya tertutup. Dan ada suara keran. Akhirnya kita bergantian kan. Pertama aku dulu nih masuk ke dalam, mau buang air kecil. Habis itu barulah teman aku keluar. Terus teman aku ini yang masuk tuh si Nana. Nah tinggal aku sama Riri nih lagi nunggu si Nana. Riri nanya ke aku, "Dis, itu ada orang di samping gitu?" Kata dia, "Kayaknya ada, tadi gue coba buka nggak bisa," kata si. Berarti terkunci. Iya terkunci. "Oh, tapi kok dari tadi nggak keluar ya, nggak ada suaranya," katanya gitu. Terus keluarlah si Nana gantian, si Riri mau masuk. Terus kata Nana, kan Nana mendengar obrolan kita kan di luar. Kata si Nana, "Coba aja kita dorong, mungkin aja nggak ke cuman hanya ke Kekunci slot, aja. iya kekunci, kan sayang airnya," katanya gitu. Terus sama Nana dipaksa duk. Pertama tuh nggak bisa. Kita gedor lagi tuh berdua, duk gak bisa juga. Aku mau mastiin dong, kayak maksudnya kalau ada orang berinteraksi, maaf ada orang atau apa. Ini tuh nggak ada komunikasi kayak gitu. Akhirnya karena kita mau mastiin, karena sayang banget airnya tuh udah ngalir keluar, mastiin lah tuh ke bawah toilet, karena toilet itu kayak toilet mall. Oh, bawahnya ada celah. Ada celah. Mau mastiin ada kaki atau enggak. Ternyata pas kita buka, aku nengok ke bawah, itu nggak ada kaki sama sekali. Kosong berarti. Kosong. Ya udah, akhirnya kita berdua coba dorong lagi, bertiga nih, ke si Riri keluar kan, maksudnya kita dorong lagi, kebuka. Berarti kan Kunci aja ya. Kita mikirnya kayak, oh kekunci aja, kita matiin lah. Udah, kita matiin, kita keluar nih. Tiba-tiba di apa ya dibilangnya, toilet yang sama di pintu yang tadi kita buka itu kayak bunyi duk. Gak ada angin, gak ada ketutup lagi. Oke. Akhirnya kita yang ketakutan dong, kayak ya buru gitu, udah ke bawah aja gitu. Masuklah kita ke nunggu lift. Jadi toilet langsung keluarnya lift. Nunggu lift lah kita, lumayan lama, deg-degan juga kan. Masuklah ke lift, tiba-tiba sampai di lantai 2, liftnya tuh kayak duduk, kayak trouble gitu. Iya, kayak trouble gitu. Kita bertiga panik, aduh, karena kan itu sebenarnya yang aku tempatin itu bangunan baru. Kita pikir kayak apa masih bangunan baru kali ya, jadi trouble kayak gini, nggak ada pikiran macem-macem pokoknya di situ. Turunlah kita ke bawah, terus dari Nana bilang, yaudah nanti kita naik ke lantai 4-nya, naik tangga darurat aja ya. Akhirnya ya udah, ya jalanlah kita ke masjid. Nah memang posisi masjidnya tuh di dekat gerbang pintu masuk, jadi agak jauh dari gedung yang kita mau kelas. Jalanlah kita, masjid itu sampingnya rel kereta dan belakangnya tuh kali posisinya. Jalanlah kita ke sana, langsung ngambil air wudhu.
Pertama si Nana dulu, karena kita cuma bawa satu mukena kan gantian. Yaudah Nana udah udu naik ke atas, tinggal aku sama Riri doang. Udu, aku lagi diam nungguin Riri untuk udu. Tiba-tiba di sebelah kiri ada ibu-ibu lewat, itu sekitar jam 4:30-an. Kejadiannya itu 4:30-an, ada ibu-ibu lewat. Sedangkan masjid ini kan gerbang sekolah, ini tuh gang tapi mentok, gak ada buntu, gak ada apapun, karena itu langsung rel kereta posisinya. Terus ibu-ibu ini dipanggil-panggil dong sama kita, ibu kata, gak nengok kan. Akhirnya Riri sini deh, itu ibu-ibu mau kemana gitu kan, karena kan khawatir takut orang jahat atau apa ya, karena kan itu lingkungan kampus. Akhirnya aku sama Riri coba samperin, coba nepok dari sempat nepok ngenepok dari belakang. Ibu gak nengok, nepok lagi. Ibu sampai 3 kali nepoknya, bener-bener nepoknya sampai 3 kali. Habis itu dia nengok ya, bener-bener nengok. Di sininya sih maksudnya kayak bener-bener manusia utuh. Iya, utuh. Nengoklah dia. Set, kita teriak sekencang-kencangnya, kita kaget karena yang kita lihat itu mukanya sebelah kiri gak ada kulit. Matanya udah kelopak itu gak ada. Dan itu darahnya keluar yang benar-benar keluar ke seluruh tubuhnya, kan maksudnya kayak ke bajunya. Dia karena pakai baju hitam jadi gak begitu jelas kan. Dan dia itu pakai kerudungnya panjang segini. Dia nengok dan dia ngomong, kenapa nak? Seketika kita bertiga histeris, bener-bener teriak sekencang-kencangnya terus kabur. Pas kita kabur, balik lagi kan ke tempat untuk wudu. Yang penjaga masjidnya tuh datang karena kita teriak kencang kan, kaget. Ada apa gitu. Kita ngasih unjuk, masa itu tadi ada ibu-ibu di belakang gitu. Mana? Kayaknya korban kecelakaan. Kita masih bingung itu antara manusia. Sisi logikanya nih kayak korban kecelakaan. Iya, kayak korban kecelakaan. Manusia atau bukan, karena kondisi kakinya itu ketutup sama baju. Nggak terlihat. Jadi dia kayak memakai baju gamis yang panjang, pakai kerudung hitam segini, dan bajunya tuh nyengser gitu. Kayak bergo gitu ya. Iya. Yaudah kita teriak dong, bilang ke Pak, tadi ada orang. Itu beneran kayak ada orang, ibu-ibu. Kata bapaknya, mana nggak ada, kata dia gitu. Dicekin lah di semuanya sampai ujung, nggak ada siapa-siapa neng, katanya. Terus kita, ada Pak, itu tadi kita berdua ngeliat gitu. Si Nana nggak tahuan turun kan, akhirnya ada apa sih lo rame banget berdua-dua. Gue ngeliat orang korban kecelakaan, itu bener-bener berdarah-darah gitu. Terus kata bapak-bapaknya, ya udah sini duduk dulu. Kata dia gitu, duduk dulu, dikasih minum lah kita. Minum dulu ya, minum gitu. Kata bapaknya, ditanya ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh pakai baju hitam ya. Dia bilang, iya Pak, pakai seperti gamis gitu ya. Iya, kerudungnya kerudung hitam juga, kata dia. Iya Pak, kok Bapak tahu istri Bapak? Kita bilang gitu kan. Bukan istri saya. Ini salah satu sebenarnya korban kecelakaan baru banget 3 hari yang lalu. Dia nyebrang, dipanggil-panggil, nggak nengok. Kayak gitu. Ketabrak, mukanya itu parah banget katanya, dan kakinya tuh katanya hilang, tapi karena ketutupan itu kan nggak kelihatan ya. Terus aku bilang,
Sering ya Pak kejadian kayak gini? Sering Neng, karena kan kebanyakan mereka kan kehilangan anggota tubuh, suka masih mencari, sampai aku bingung kayak masih cerah banget nih 4:30, bukan yang tengah malam Iya, udah atau gelap lah ya. iya, ini kok segininya kayak gitu. Kata dia iya banyak Neng, katanya gitu kan. Ini mahasiswa lain juga sering kayak kejadian kayak gini kan, kata. Sering katanya, sering terjadi kayak gitu karena memang sekitar situ banyak hal yang serupa. Setelah kejadian itu tuh Bang mau pulanglah aku ke rumah. Pulanglah ke rumah, terus ada sosok yang sama lah kejadiannya, kecelakaannya cuma jeda beberapa hari sama kejadian yang aku alami itu. Aku dengar kabar lah, dengar kabar salah satu tetanggaku anak kecil umur 5 tahun itu pulang ke rumah, kata ibunya. Pulang ke rumah minta uang. Minta uang, terus ibunya mau kemana katanya gitu, mau main katanya gitu. Main kemana, jangan jauh-jauh. Enggak kok, orang banyak sama teman-teman. Anaknya tuh umur SD kelas 5. SD kelas 5 minta uang, dia bilang mau main. Oh ya udah sana katanya gitu. Hati-hati ya kata mamahnya. Terus jelang dari situ dia pergi kan, pergi. 1 jam kemudian ada polisi datang ke rumah si tetangga aku itu, bilang ibu punya anak namanya Adi, katanya gitu, pakai celana merah baju putih. Kata ibunya, iya itu anak saya, baru aja tadi pergi sama temen-temennya, katanya gitu. Terus kata polisi, baru pergi ya ibu? Iya, mohon maaf ya ibu, bukan bermaksud gimana, kata polisinya. Ada korban kecelakaan. Kecelakaan apa sih pak? Katanya gitu. Masih suami saya ada di sini, anak saya cuma lagi main sedikit, masih yang berusaha segala macam. Kata bapaknya, ada anak kecil dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ditabrak kereta. Kata ibunya, orang dia tuh baru banget, dia memang main, kata ibunya. Dia main tadi, iya main pagi jam 9 karena lagi nggak sekolah hari Sabtu. Lagi main jam 9 keluar, balik lagi tadi jam 11, kata dia gitu. Cuma minta uang doang, saya kasih, terus pergi lagi mau main, katanya. Enggak bu, ini benar anaknya, coba ibu lihat dulu. Pas dibuka, benar anaknya. Jadi polisi itu bawa jenazah? Bawa jenazahnya, terus polisi itu bilang, ini kejadiannya sudah sekitar 2 jam yang lalu ibu. Kalau ibu bilang 1 jam yang lalu, dia baru minta uang. Iya, baru minta uang. Ini siapa? Kata ibunya. Ibunya bilang, oh berarti dia pamit. Pamitnya tuh maksudnya, iya tuh jin korinnya. Iya, jin korinnya buat ketemuan ibunya. Itu kayak gimana, ibunya langsung histeris banget karena anak satu-satunya. Anak sematawayang. Ya, anak sematawayang. Terus kayak aku pun kan tetangga. Pas kejadian itu pun aku pulang ngampus, kejadian jam 11 malam, jam 11 siang, aku belum tahu nih, belum tahu kejadian, maksudnya belum tahu berita kalau dia tertabrak. Iya, tertabrak karena anaknya tuh negor. Kak baru pulang, kak ini segala macam, negor banget. Dia bilang, kak baru pulang, iya gitu. Nyampe rumah dia bilang, itu Adi anak tetangga meninggal. Adi itu siapa yang tadi negor? Jadi kayak memang kondisinya hanya ingin pamit aja. Berarti dia banyak nemuin orang-orang ya, sebelum yang sebenarnya dia tuh udah tertabrak gitu sih kak ceritanya.
Oke, Kak Disa, terima kasih banyak nih. Ceritanya Sama-sama. benar-benar bikin kita merinding koplo nih, Kak. Ini cerita gokil banget. Maksudnya Gokil. ada horornya, ada pilunya juga, Kak, Iya ya? benar. Nah, sebelum saya mau ada yang saya tanyain gitu dari cerita Kak Disa, ada baiknya kita mendoakan almarhum dan Iya, almarhumah ya. benar. Semoga almarhum dan almarhumah itu diterima amal ibadahnya oleh Allah dan Amin. alam kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Nah, yang saya pertanyakan nih, Kak, lokasi kejadian ketabrakan kereta itu si Adi sama si Ibu ini berbeda berarti? Berbeda. Satu jalur yang sama, Satu jalur yang sama satu tapi jalur kereta yang sama, Iya. lokasinya aja yang berbeda. lokasinya berbeda. Berarti nggak, maksudnya memang banyak korban-korban di situ ya? Banyak. Oke. Nah, Kak Disa, si Adi ini kan sempat ketemu juga sama Kak Disa ya? Yang waktu sempat negor Iya, Kak Disa negor, tuh. bener. Nah, sosoknya ini sama si Ibu ini sama nggak sih? Maksudnya Oh. anggota tubuhnya gitu? Kalau untuk sosok ibunya itu kan hancur ya sebelah Iya. sini. Itu benar-benar dikasih unjuknya setelah kejadian kecelakaan sepertinya. Iya. Karena benar-benar masih ada darah, terus kulitnya itu udah nggak ada segala macam. Kalau untuk Adi sendiri, dia seperti lagi main aja. Utuh Biasa berarti? masih utuh, nggak ada apa-apa. Oke, berarti nggak menyeramkan lah intinya Nggak gitu ya? menyeramkan. Oke. Toh ibunya pun masih mengenali. Iya. Aku pun masih merespon dengan, iya baru pulang nih. Nah, kondisi nyatanya si korban ini seperti apa yang ketika polisi itu bawa ke rumah? Kondisinya di sini udah darah semua. Karena kesamber kayaknya. Oh, sama. Ininya darah, tangannya tuh udah yang setengah nempel. Kereta sih ya, Kak ya? Iya, kalau ya kecelakaan kereta pasti udah Udah nggak luar berbentuk. biasa ya. Iya biasanya. Nah, kita kembali ke sosok yang si ibu nih, Kak. Kan kakak bilang 3 hari sebelumnya ya, ibu itu mengalami Kecelakaan. Sebelum kakak ngampus gitu, kakak tahu informasi ini atau di berita atau dari informasi warga tentang kecelakaan si ibu nih sebelumnya gitu? Sebelumnya nggak tahu sama sekali Oh, kalau nggak ada kejadian kecelakaan. Dari anak-anak kampus sendiri juga nggak ada info apa-apa. Biasanya tuh kalau anak kampus kayak kemarin ada korban kecelakaan loh gini-gini. Ini nggak ada sama Nggak ada sekali. informasi apa-apa. Jadi kita sama sekali nggak tahu kalau abis ada kecelakaan gitu. Ya, pure berarti memang Pure ketemu sama korban kecelakaan korban itu yang kecelakaan. kita nggak tahu sebelumnya. Iya. Oke. Nah, pas ketika Kak Disa ketemu sama sosok nih ibu nih, raut wajah atau ada mau ada yang mau disampaikan nggak sama si ibu ketika kakak ketemu? Yang aku lihat dia mukanya flat, tanpa ekspresi apapun, pucat banget. Dan dia cuma bilang kenapa nak? Dia ingin jalan tetap ke sana. Mungkin ya itu yang kata penjaga Marbot marbot masjid itu bilang dia mencari organ tubuhnya karena masih belum ketemu. Oke. Jadi banyak menampakkan diri karena organ tubuhnya belum sempurna. Iya, gitu. belum sempurna. Oke. Nah, Kak Disa, untuk yang ketika Kak Disa ke lantai 4 ya, buang air kecil ini nih, Iya. itu ada hubungannya nggak sih sama si ibu yang kecelakaan ini? Oh, kalau untuk sosoknya sepertinya memang karena itu bangunan baru ya, dan jarang kita tempatin, kita maksudnya manusia untuk datengin. Yang dari teman-teman aku informasiin gitu. Dari versi Iya, 2 orang nih yang iya, teman versi itu. itu suka ada sosok perempuan di pojok toilet itu. Kadang suka ada suara tangisan. Katanya sih dengar-dengar info gosip sih katanya, coba belum tahu juga. Ada mahasiswa yang meninggal, tapi itunya terbang ke situ gitu. Oh, maksudnya bersemayam di situ? Iya, karena kondisinya kamar mandinya sepi, terus masih baru. Berarti nggak ada hubungannya sama si Nggak korban ada. kecelakaan ini? Nggak ada sih katanya. Oke, Kak Disa, kiranya itu aja yang bisa saya pertanyakan. Iya. Kita juga ke bawah suasana sih, Iya. lebih ke bawah suasana karena korban kecelakaan sih, jadi Benar, ada korban sisi pilu kecelakaan. yang kita rasakan gitu ya, Kak ya. Oke, lagi-lagi Kak Disa, terima kasih Sama-sama, banyak sudah mau Bang. berbagi pengalamannya. Dan buat teman-teman semua, gue juga tetap mengingatkan nih, apapun yang sudah diceritakan sama Kak Disa bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal-hal yang negatif ya. Iya, benar. Melainkan ini jadikan pelajaran untuk kita bersama. Nah, buat teman-teman sebelum gue pamit, gue juga mengingatkan mampir juga nih ke channel YouTube-nya Kak Disa di Cerita Horor Milenial. Cerita horor milenial. Itu konsepnya apa, Kak? Konsep kita membahas tentang cerita-cerita urban legend, terus penelusuran yang memang punya ada cerita gitu. Ada apa sih di Ada sini? riwayat, ada histori. Ada riwayat, ada historinya, Oke. penyebabnya apa gitu. Nah, nerima rekomendasi tempat nggak dari teman-teman nih? Kali ada Boleh, teman-teman ada boleh. yang punya tempat buat ngerekomendasiin Kak Disa. Iya, boleh explore. kalau iya benar. Kalau ada yang mau ngerekomendasi tempat bisa
DM di Instagram kita, cerita horor milenial, atau komen di YouTube kita. Oke, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi nih buat teman-teman yang mau rekomendasiin tempat bener. buat Kak Disa penelusuran. Kan sekarang banyak tempat-tempat angker yang belum terungkap gitu kan. Ntar bakal diungkap sama Kak Disa dan tim. Oke, nah buat teman-teman juga yang nggak nyaman sama iklan di sini, bisa juga mampir ke Spotify-nya Timur Misteri di Timur Misteri Podcast, karena di situ juga gue banyak ngundang narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrasidik dan Kak Disa dari Cerita Horor Milenial pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.